Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arda Oktisa Dwi Nafiri, NPM 2020500302. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Kali ini saya akan membahas materi dengan tema e-commerce, yang mana materi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Langsung saja kita mulai. Kali ini saya akan membahas 4 table of contents atau 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian e-commerce. Pembahasan yang kedua yaitu konsep e-commerce. Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup e-commerce. Dan pembahasan yang keempat yaitu tutorial penggunaan e-commerce. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis perniagaan perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Pembahasan yang kedua yaitu adanya konsep e-commerce. Konsep e-commerce ini tersendiri memiliki 5 poin. Poin yang pertama yaitu automation. Automation merupakan otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual, atau bisa juga disebut dengan konsep enterprise resource planning. Yang kedua adanya streamlining, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Atau konsep ini bisa disebut juga dengan just in time. Yang ketiga ada publishing. Publishing merupakan kemudahan untuk berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Konsep ini disebut juga dengan electronic cataloging. Yang keempat ada interaction. Interaction merupakan pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Atau konsep ini bisa juga disebut dengan electronic data interchange. Dan poin yang terakhir yaitu transaction, yang merupakan kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar, atau juga bisa disebut dengan electronic payment. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup e-commerce ini terdiri dari 3. Yang pertama, B2B. B2B adalah business to business. Yang kedua, B2C, yaitu business to consumer. Dan yang ketiga, C2C, yaitu consumer to consumer. Mari kita bahas satu persatu. B2B, business to business. Business to business merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. B2B ini memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antara pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan service system yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Yang keempat, sarana yang digunakan yaitu EDI, Electronic Data Interchange. Dan yang terakhir, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada B2C, Business to Consumer. B2C merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat yang tertentu pula. Nah, BTC ini memiliki karakteristik
Karakteristik yang pertama yaitu informasi yang disebarkan secara umum. Yang kedua, pelayanan yang bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Dan yang keempat, pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya dan pelaku usaha berada pada sisi server. Lalu yang ketiga ada C2C, yaitu consumer to consumer. C2C merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat yang tertentu. Nah, karakteristik dari C2C ini antara lain yang pertama, pada lingkup konsumen ke konsumen yang bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Yang kedua, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Dan yang ketiga, konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu tutorial penggunaan e-commerce. Di sini saya memilih salah satu e-commerce yaitu Shopee. Aplikasi Shopee ini di mana nanti pada saat saya melakukan tutorial, saya akan memberitahu mengenai step by step dari mulai mencari barang, membeli barang, dan melakukan transaksi pembayaran. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Shopee. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Shopee, bisa download di App Store bagi pengguna iOS dan download di Play Store bagi pengguna Android. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mencari barang yang saya inginkan dengan mengetik di kolom searching atau kolom pencarian. Di sini saya mengetik Golden Vera, yaitu sabun cuci muka saya sendiri. Lalu saya klik, dan otomatis langsung masuk ke dalam online shop-nya atau tokonya. Di sini terlihat tampilan awalnya. Ada produk, kategori, dan postingan. Lalu saya klik produk. Dan di sini terlihat banyak sekali variasi harganya. Dari mulai 40.000, 160.000, produk terbaru, terlaris, populer. Lalu saya ingin melihat harga lainnya, kita bisa men-scrollnya ke bawah. Oke. Ada pula dari 240.000 dan 400.000. Di sini saya membeli Golden Vera 10 pieces 400.000. Kita bisa klik. Tampilan selanjutnya adalah di sini terlihat 14 terjual dan mendapatkan bintang 5. Oke, jika kita sudah yakin, kita bisa klik beli sekarang. Dan di sini terlihat tampilan stoknya itu 83, jumlah yang ingin kita beli adalah 1 saja. Lalu kita bisa klik beli sekarang, dan otomatis langsung disimpan ke dalam keranjang. Di sini terlihat produk yang ingin kita beli, yaitu Golden Vera 10 pieces 400.000 dengan total beli yaitu 1. Jika sudah yakin, kita bisa men-check out-nya. Kita bisa cek dari mulai alamat kita yang sudah tertera, produk yang kita inginkan, opsi pengiriman yang ingin kita pakai, voucher yang ingin kita gunakan. Di sini opsi pengiriman yang saya gunakan yaitu opsi pengiriman reguler, di mana mendapatkan tarif 20.000 sehingga total pesanannya itu 420.000. Kita bisa mengklik opsi pengiriman terlebih dahulu untuk bisa mengetahui informasi selanjutnya. Oke, di sini saya memilih pilihan waktu pengiriman yaitu setiap saat, di mana disarankan untuk alamat rumah. Jika sudah yakin, kita bisa mengkliknya dan konfirmasi. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat di situ ada voucher Shopee. Kita klik. Voucher Shopee ini berfungsi untuk
gratis ongkos kirim, di mana terdapat syarat yaitu minimal pembelanjaan 120.000. Oleh karena itu, saya menggunakan voucher ini untuk gratis ongkir karena pembelanjaan saya 400.000. Oke, kita bisa pakai voucher ini dan kita klik OK. Kita bisa lihat total pesanan sebelumnya itu 420.000 dan memakai voucher Shopee menjadi 400.000. Di sini terlihat pula ada metode pembayaran. Kita bisa klik metode pembayaran. Metode pembayaran mulai dari ShopeePay, SpayLater, transfer bank, kartu kredit. Di sini saya menggunakan ShopeePay. Saldo yang saya punya yaitu 524.990, berarti masih memenuhi. Jika sudah yakin, kita bisa konfirmasi. Oke, apabila semua opsi sudah dipilih, kita bisa mencek ulang dari awal, dari mulai alamat, produk yang ingin kita beli, opsi pengiriman yang ingin kita pakai, voucher yang ingin kita gunakan, dan metode pembayaran yang ingin kita gunakan. Jika sudah yakin, kita bisa klik buat pesanan. Di sini Shopee ingin memastikan metode pembayarannya. Total pembayarannya itu 400.000, metode pembayarannya itu menggunakan ShopeePay dengan saldo yang saya punya 524.900. Oke, jika sudah yakin kita klik bayar dan pembayaran sedang dalam tahap proses. Oke, ini adalah tampilan ketika kita sudah mentransfer atau mentransaksi pembayaran. Kita bisa mencek notifikasi pesanannya lewat beranda atau melalui profil kita. Oke. Kita bisa melihat pesanan kita bisa kembali ke beranda terlebih dahulu. Lalu kita mengklik profil. Di sini terlihat pesanan saya dari mulai belum bayar, dikemas, dikirim. Kita klik dikemas karena terdapat notifikasi di dalam poin dikemas. Kita klik. Oke, ini berarti barang yang ingin kita beli sedang dalam tahap pengemasan. Oke, kita bisa lihat lagi apakah barang yang kita beli datanya sudah benar dari mulai alamat, opsi pengiriman. Kita menggunakan pengiriman JNT Express, metode pembayaran ShopeePay, produk yang ingin kita beli. Jika dirasa sudah benar semua datanya, langkah selanjutnya adalah kita hanya perlu menunggu barang yang sudah kita beli untuk diantarkan ke rumah menggunakan kurir. Oke, demikianlah dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.